isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Travel Corridor Arrangement atau TCA antara Indonesia dan Singapura. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa negosiasi Indonesia-Singapura untuk Travel Corridor Arrangement telah selesai. Dari pihak Singapura, TCA ini disebut Reciprocal Green Lane atau RGL. Jadi sekali lagi, pada hari ini negosiasi Indonesia-Singapura untuk TCA atau RGL dinyatakan telah selesai. Nah, dengan selesainya negosiasi ini, maka secara resmi pada hari ini pula TCA atau RGL secara resmi saya luncurkan. Di hari yang sama pada hari ini, Singapura juga akan meluncurkan pengaturan ini. Sesuai dengan kesepakatan dengan Singapura, pengaturan ini akan berlaku 14 hari setelah pengumuman pada hari ini, yang berarti TCA Indonesia-Singapura akan mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020. Saya ulangi, TCA Indonesia-Singapura akan mulai berlaku tanggal 26 Oktober 2020. Ini berarti kedua negara akan mulai menerima aplikasi pada tanggal 26 Oktober 2020. Perjalanan akan dapat dilakukan segera dalam waktu beberapa hari sesuai proses aplikasi e-visa imigrasi untuk Indonesia dan Safe Travel Pass untuk Singapura. Jadi saya ulangi, perjalanan akan dapat dilakukan segera dalam waktu beberapa hari sesuai proses aplikasi e-imigrasi untuk Indonesia dan Safe Travel Pass untuk Singapura. Sebagaimana TCA yang telah kita lakukan dengan negara lain, maka TCA ini berlaku untuk perjalanan bisnis esensial dan perjalanan diplomatik dan kedinasan yang mendesak. Dengan demikian, maka TCA tidak berlaku untuk perjalanan biasa atau wisata. Sebagaimana pengaturan TCA dengan negara lain juga, maka penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat akan menjadi bagian utama dari pengaturan ini. Teman-teman yang saya hormati, beberapa elemen dari TCA Indonesia-Singapura antara lain, applicants adalah warga negara kedua negara dan permanent residents Singapura yang perlu melakukan perjalanan dinas, diplomatik yang mendesak, ataupun perjalanan bisnis esensial. Applicants dari Indonesia harus memiliki sponsor, government agency, dan enterprises di Singapura dan mengajukan Safe Travel Pass. Warga negara Indonesia tidak memerlukan visa untuk masuk ke Singapura. Dengan syarat tadi memiliki sponsor government agency dan enterprises di Singapura dan mengajukan Safe Travel Pass. Sedangkan untuk applicants dari Singapura harus memiliki sponsor government atau business entity di Indonesia dan mengajukan visa secara online kepada Ditjen Imigrasi Indonesia.
Mengenai pintu keluar masuk atau location, untuk sementara ada di 2 titik, yaitu Tanah Merah Ferry Terminal, Singapura, Batam Center Ferry Terminal Batam. Saya ulangi, jadi Tanah Merah Ferry Terminal Singapura, untuk Indonesianya adalah Batam Center Ferry Terminal Batam. Itu pintu masuk pertama, kalau menggunakan ferry. Pintu masuk kedua, yaitu Soekarno-Hatta International Airport dan Changi International Airport. Jadi saya ulangi bahwa untuk sementara pintu keluar masuk ada 2, yaitu untuk ferry, Tanah Merah Ferry Terminal Singapura dan Batam Center Ferry Terminal Batam. Sementara untuk udara, Soekarno-Hatta International Airport dan Changi International Airport. Kemudian mengenai persyaratan PCR test akan dilakukan 2 kali. PCR pertama dalam 72 jam sebelum departure. Dan PCR kedua pada saat ketibaan di bandara atau terminal ferry. Pre-departure PCR test result dikeluarkan oleh mutually recognized healthcare institution. Daftar recognized healthcare institution akan segera disampaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Singapura. PCR dilakukan atas biaya sendiri oleh masing-masing applicants. Mengenai eligible travelers, di Singapura, eligible travelers dari Indonesia wajib melakukan registrasi pada aplikasi Trace Together dan Safe Entry selama berada di Singapura. Saya ulangi, eligible travelers dari Indonesia wajib melakukan registrasi pada aplikasi Trace Together and Safe Entry selama berada di Singapura. Kemudian eligible travelers dari Singapura wajib melakukan registrasi aplikasi e-hack, e-HAC, e-hack dan peduli lindungi selama berada di Indonesia. Saya ulangi, eligible travelers dari Singapura wajib melakukan registrasi aplikasi e-hack dan peduli lindungi selama berada di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, waktu yang tersisa hingga 26 Oktober akan digunakan oleh tim kedua negara untuk berkoordinasi dan terus mematangkan persiapan pada tingkat teknis, sehingga sistem masing-masing betul-betul siap menerima aplikasi TCA dan RGL. Pengaturan TCA ini teman-teman tidak mungkin dapat diselesaikan dan nantinya pada saat diimplementasikan tanpa kerjasama erat dengan kementerian dan lembaga terkait. Dan pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Jaringan BUMN bersama semua tim dari beliau. Jadi itulah teman-teman
dua isu yang ingin saya sampaikan di kesempatan press briefing singkat pada hari Senin pagi ini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah dari Inggris dan Swiss saya akan mengupdate teman-teman dengan hasil pertemuan dan kunjungan kami. Doakan teman-teman perjalanan ini lancar dan kami dapat tiba kembali di tanah air dengan selamat. Demikian, terima kasih. Jaga kesehatan, stay healthy, stay strong, and stay united. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.